Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana apologet Kristen yaitu Agatha dan timnya mendapatkan dukungan, mendapatkan perhatian oleh karena pelayanan daripada Agatha dan timnya sebagai apologet Kristen memberkati dan dinilai banyak memberikan pengaruh positif dan berkat bagi banyak orang. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Silakan Bang Beniku, ada yang mau ditanya Bang Beniku. Sebelumnya ini Agatha ini kan buru apa ya? Buru-buru Bang. Oh buru-buru, Horas buru-buru. Ya. Buru natokar doh. Okay. Apa itu artinya? Nantilah itu Bang. Apa yang mau ditanya Bang? Enggak aja, lucu aja. Maksudnya kacamatamu itu memang khusus untuk di live apa memang pakai sehari-hari? Pakai sehari-hari Bang. Oh, jadi aku terkesima dengan kalian beberapa orang yang suka live di TikTok ini. Kenapa nggak bikin satu wadah untuk kita bisa mengedukasikan kepada orang-orang di gereja-gereja atau daerah-daerah satu daerah? Sayang sponsorin, gitu loh. Sayang kalian hanya ya ada waktunya untuk di TikTok, tapi gimana kalau kita ke daerah-daerah untuk ya mengedukasi mereka aja bagaimana mengerti tentang sejarah Kristen dan bagaimana tentang penganutan agama Kristen dan lain sebagainya. Jadi selain kita memang memberi pengarahan kepada Islam di sini, tapi kita juga Kristen-Kristen kan banyak yang buta juga itu daerah. Boleh saya menjadi promotornya? Boleh. Koordinasiin aja Bang, boleh. Boleh nanti DM aja. Carilah beberapa orang, nanti saya bisa bantu untuk kita bisa ke Israel sebelum dimulai kan? Cari 5 orang teman yang baik-baik, lalu kita ke Israel, nanti ikut grupnya beberapa pendeta untuk mencari tambahan ilmu aja. Jadi kita artinya kalau memberi edukasi itu kan kita sudah pernah ke tempat apa yang mau kita ceritakan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Saya suka ngelihat beberapa orang seperti Elia, terus Agatha, terus siapa itu lagi yang cowok ya. Saya terinspirasi aja membantu. Kita ini kan kalau Kristen ini kan apa ya, orang yang didiskreditkan kan, apa namanya, kita itu sebenarnya kebenaran kita itu ngelawan orang yang betul-betul bandel, yang merasa salah tapi tidak pernah mengakui kesalahannya gitu. Jadi itu kadang-kadang, nah kita kan salahnya tidak pernah memberikan pelajaran sama orang-orang Kristen tersendiri. Jadi tidak banyak juga orang Kristen yang ngerti tentang Kristen. Apalagi saya lihat sekarang kalau Kristen itu di gereja-gereja sekarang itu kan banyak di mall-mall, tidak dipembelajari tentang doa syafaat, tentang apa namanya itu, aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, itu kan enggak. Sehingga mungkin masyarakat kita itu atau bangsa-bangsa Batak atau bangsa Kristen itu tidak begitu mengerti, jadi taunya hanya pengucapan syukur, gitu loh. Nah, saya berpikir tuh dari 2 hari yang lalu lihat Agatha tuh banyak yang ikut. Kenapa nggak Agatha itu koordinasi berapa orang, kita ke beberapa daerah, misalnya daerah Sumatera, daerah Padang, daerah Bali, mana gitu loh. Tapi jangan mengganggu schedule dari TikTok juga. Saya boleh bantu kok. Saya bisa bantu. Siap. Thank you Bang Beniku. Nanti ini ya koordinasiin aja. Iya, sayang kalian begitu. Saya lihat kalian tuh orangnya apa ya? Betul-betul punya semangatnya luar biasa gitu. Tuhan Yesus itu kan semangat kalian itu harus ditunjukkan tidak harus kalian main gentok-gentokan juga di sini. Kita kasihkan aja ke masyarakat Batak, orang Kristen juga, biar orang Kristen itu juga teman-temannya kan bisa berkelanjutan. Jadi artinya tidak sia-sia kepintaran kalian itu. Kalau di sini kan selalu ada dapat orang aja yang bandel, yang sudah jelas dikasih dikasih ayat dan lain sebagainya, tetap aja ngoyo gitu kan.
Tapi nggak apa-apa, itu salah satu tantangan buat kalian. Cuman aku berpikir, kalaulah bisa beberapa orang kau koordinasi, nanti tinggal hubungi saya, kita bentuk suatu, apa namanya, kita bentuk suatu ini yang di bawah kalian gitu, kita pencar aja, kita ke beberapa daerah, sambil kita live. Kalau setuju, nanti hubungi saya aja. Kita mulai bisa tahun depan. Oke. Thank you Pak Beni, nanti paling di DM aja ya kita ya. Iya, panggil Om Ben aja. Oke, Om Ben. Nah. Iya, saya itu memang dari dulu itu tidak berpikir untuk, akhirnya saya ada penyesalan sendiri buat saya. Dulu itu saya tidak berpikir bahwa saya itu harus memperjuangkan Kristen, karena Kristen itu ada kasih gitu loh. Jadi dari dulu, dari tahun 86 itu saya itu ngorbitin orang untuk jadi artis itu, paling Kristen cuman siapa ya, Jonathan sama Jack Lee, ya beberapa orang aja, selebihnya itu Muslim semua. Apa yang saya dapat? Ya saya nggak mengharapkan apa-apa, cuman artinya ternyata memang kalau kita sesama Kristen itu bisa lebih saling kasih kan, artinya bisa kita pergunakan mereka juga untuk hal yang keagamaan gitu. Jadi saya mungkin dalam tahun depan juga mau memulai lagi, tapi dengan, bukan saya ini ya, bukan saya membenci Islam, tidak. Cuman kayaknya saya harus lebih baik memajukan yang seiman dengan saya, gitu aja. Kan saya perlu kalian juga, ya. Betul. Di dalam Alkitab juga dikatakan kita itu harus saling mengasihi, terutama yang seiman dulu. Memang itu memang seperti demikian. Saya ada bawa beberapa orang masuk Kristen, lalu dibaptis, saya bawa ke Israel. Ada beberapa orang, tapi begitu dapat pacarnya cewek Muslim masuk Islam lagi, aduh sakit hati banget. Jangan sampai. Ya mungkin itu karena iman Kristennya juga belum kuat gitu ya, belum berakar gitu. Dan makanya kayak room kita ini juga kita perlu mengedukasi juga dari iman sebelah gitu. Jadi bisa di-compare gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana ya kita juga tahu dulu ajaran yang di sebelah ini. Jadi memang kita berapologet itu mengcounter dari dua arah. Kita menguatkan dari dalam, dari luar juga kita edukasi gitu. Biar kita nggak terpengaruh. 1000%. Makanya aku tertarik, artinya ini salah satu, aku kenal juga Agatha, lihat kan karena memang dari TikTok ini gitu. Saya sih nggak begitu aktif di TikTok. Cuman apa salahnya gitu, masyarakat Kristen aja banyak yang belum mengerti tentang kekristenan. Ayo kita sama-sama kita edukasi dulu ke mereka. Sambil kita tetap di TikTok ini kalian punya masa yang seperti ini gitu loh. Kan kita akan lebih, Tuhan itu akan lebih senang lihat kita untuk yang sesama seiman dulu, kita kasih pengertian tentang pembelajaran gitu kan. Banyak loh daerah-daerah sana yang nggak tahu tentang apa itu Kristen. Jadi Kristen itu hanya dibawa dari lahir aja gitu loh. Sehingga nanti kalau kita punya pacar dia Islam ya jadi Islam gitu. Itu kan karena kurangnya tentang pengetahuan tentang Kristen. Nah coba kita sekarang ini bikin pembaruan. Tahun depan kita mulai pilih beberapa orang. Nanti saya cari beberapa investor untuk yang Kristen, banyak tuh batak-batak kaya yang mau itu gitu loh, yang untuk bisa itu kalian. Nanti kita mulailah di bulan awal bulan Desember, bulan tahun depan itu saya bisa juga membawa kalian mulai dari Amerika kemana saya mampu kok tuh. Tapi coba dibenarkan aja, saya tertarik bener, demi Tuhan saya tuh tertarik. Dan saya itu orang Kristen yang sebenarnya sangat taat. Dan saya itu puasa itu ya 24 jam. Saya selalu puasa seperti di Alkitab. Kamu berpuasa ketika matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi saya puasa itu selalu dari hari Jumat sore sampai Sabtu sore jam 6. Karena jam keren. Ya, itu betul, sudah saya memang seperti itu. Memang seperti itu puasa. Ya, saya sudah lakukan itu dari 20 tahun lalu sampai sekarang. Bahkan ketika di hari kenaikan Isa Al-Masih saya sebulan penuh. Artinya kalau 40 hari berarti saya dapat 20 hari full. Karena kan saya kalau puasa itu dari jam 6 sore sampai besoknya jam 6 sore. Nunggu besoknya jam 6 sore itu mulai lagi kan saya punya tenggang waktu malam dan pagi, hari, siang, sore gitu.
gitu. Betul. Ayolah. Itu juga jadi kerinduan kami ya sama Pak Prop. Ini kebetulan teman saya ini ya. Pak Prop ini memang kita ada kerinduan juga untuk melayani ya di luar dari itu. Harus, Agatha. Dan terlebih lagi memang apa ya, mimpi kami adalah mendirikan gereja. Ya, tapi sebelum itu kalian tidak perlu gereja dulu, sementara kita nyebar aja dulu ke beberapa daerah, tapi bukan yang daerah yang susah-susah, kalian juga susah, bukan zamannya lagi gitu loh. Tapi menurut saya kalian punya kemampuan untuk itu. Kalian tuh termasuk, kalian tanpa kalian sadarin, kalian itu orang-orang yang sudah terpilih loh. Cuman belum ketemu jalannya aja. Jadi kalian kan sekarang lebih mendebat dengan Islam. Padahal banyak sekali Kristen yang tidak mengerti tentang apa itu Kristen. Nah harusnya itu dulu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan saya tergerak juga untuk membantu kalian. Nanti kalau sudah nanti coba kita bertukar telepon di DM. Boleh. Saya aja. Nanti kalau sudah mateng, kita bikin pertemuan. Saya dan beberapa orang ntar bisa cari jadi investor kalian ya. Tapi untuk ketuhanan, gitu, untuk Tuhan Yesus. Itu loh. Harus karena apologetika itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Betul. Atas iman Kristen gitu. Betul. Jadi poin utama kita berapologetika itu yang memberitakan firman Tuhan. Itu yang utama. Masalah mereka mau percaya atau tidak, tetapi itu lagi-lagi saya katakan, saya di sini buka live terutama sekali adalah menguatkan teman-teman Kristen. Kalau ada yang akhirnya murtad, ya itu bonus. Iya, karena satu lagi saya tambahkan ya, sekarang itu pendeta itu jauh di bawah orang-orang seperti kalian. Karena mereka itu kan selalu fokus sama apa yang tertera dalam Alkitab. Kita juga iya, cuman tidak bermain secara masa kini bahasa-bahasa kalian yang tidak dibelajarin khusus gitu loh. Jadi kan zaman sekarang ini kan orang tidak mau yang terlalu buku gitu loh. Jadi ada kata-kata kayak kamu itu kan suka ngeledek gitu loh. Nah itu kadang-kadang membuat orang berpikir gitu loh. Ledekan itu membuat mereka itu sebenarnya berpikir, bukan malah membuat mereka benci sama Agatha, bukan, berpikir gitu loh. Itu membuat berpikir. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya pantau beberapa hari ini, kalian itu statusnya jauh di atas pendeta. Kalau pendeta itu kan hanya di satu ruangan, memberi khotbah, lalu sudah gitu loh. Nah kalau kalian itu kan berdebat, otak kalian tuh jauh lebih pintar dari pendeta-pendeta. Karena kan lebih jadi pemikiran kalian tuh jauh di atas mereka sebenarnya. Ditambah dengan bahasa-bahasa modern yang kalian miliki gitu loh. Itu yang membuat ya memang zaman sudah berubah. Saya itu tahun 86 itu sudah tahun 82 itu 86 itu sudah ngorbitin yang namanya Soraya Haq, Elmo, Oki Osakawati. Lalu ke film saya 92 itu sudah mulai Inneke Koesherawati, semua itu, Cornelia Agatha di 96 saya masuk, Indah Bruckman, lain-lain semua, Zekli semua. Tapi mereka itu hanya sebatas apa yang mereka ketahui di lingkungan mereka. Nah kalau kalian ini kan sudah menyebar dari apa yang sudah kalian bicarakan tentang pokoknya Alkitab, tapi bahasa kalian itu juga bahasa modern yang orang juga kadang-kadang nggak bisa dapatkan gitu loh. Kayak Agatha itu kan suka tadi pagi saya nonton itu suka ada kayak celutukan apa gitu loh. Saya ngakak sama mampus tuh, celutukan apa ya, nomor angka 25 apa 12 membilang Nabi nomor punggung 25. Nah seperti itu kan tidak dimiliki oleh pendeta-pendeta, Agatha. Satir, kita satir. Nah, jadi kalian itu kalau ke Gen X sekarang itu juga ke daerah-daerah itu, marilah seiman dulu kalian perbaiki. Lalu kalau seiman kalian sudah benar, sudah tahu jalan pikiran tentang Alkitab itu, mereka juga misalnya bertentangan tidak hanya berdebat di online atau di mana, mereka berdebat di dalam keseharian pun mengerti. Nah, coba berikan itu deh. Gitu, Agatha. Mantap Om. Ya,
Cobalah, nah, hubungi saya nanti, saya bisa bantu lah. Masalah dana gampang lah itu. Kita pokoknya kita cari orang-orang untuk, tapi kita profesional lah, bahwa orang-orang yang kita ajak juga itu memang yang sudah mengerti dan mengetahui tentang Alkitab dan ya bisa bercanda-bercanda tidak serius lah. Karena kan orang-orang sekarang diajak serius ngantuk. Iya, betul-betul. Jadi kita memang punya trik-trik tersendiri gitu. Gimana caranya nggak monoton gitu, lebih menarik. Tahu lihat kau. Ada satu lagi tuh siapa yang dia suka pakai kumis, pakai apa, pakai baju pakai jubah kayak Arab itu, yang cowok. Oh, Joseph. Itu juga lucu loh. Joseph itu juga lumayan nyebelin tapi oke lah dia sih. Joseph itu rekrut itu. Elia gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kita bisa saya bawa. Saya punya perusahaan baik di Amerika, namanya contoh juga sih, tapi ada juga IT. Nah itu kita bisa juga di sana orang Indonesia, kita Batak-Batak kan sana banyak orang-orang Indonesia, kita edukasi aja. Beritanya bisa saya bisa bikin berita dari sana juga, saya jago, banyak kenal wartawan di sana gitu loh. Ayolah kita itu mulai tahun depan lah, bisa itu dimulai tahun depan. Saya janji lah, ya. Ya ini sekalian kenalkan juga, ini juga pernah debat sama anaknya Zakir Naik, ini Pak Prop ini Pak Edwin Huta Barat. Mama aku baru Huta Barat, aku Simanjunta. Salam Pak Prop, Bang Edwin. Salam. Aduh, Salam, tulang. Ketahuan dong nama asliku. Ini jadi tulang lah aku. Oh iya, tulang panggil apa nih? Mama aku Huta Barat. Hah? Oh, saya sering lihat Om Benny di TV. Sering sapa Ini artis Pak Prop. Emang ini Jonathan artis? Frizi. Bukan, saya bukan artis. Saya mencetak artis. Wah, keren dong. Salam kenal, tulang Benny. Ya, salam kenal, tulang. Panggil Bere lah kau, aku nyangka manggil tulang. Oh, Aku yang manggil tulang. Bere ponakan nggak? Ponakan bukan? Iya, ponakan, karena mamaku baru Huta Barat. Lah aku baru apa Pak Prop? Kau baru apa? Aku mau beli dulu marga. Berapa? Loh, kau Manado kan? Adalah. Betawi dia Betawi. Betawi. Betawi, iya. Kerjanya gitu, sembahyang mengaji aku, Om. Tulang, si Agatha ini apa namanya? Salah satu yang dipilih Tuhan Yesus ini untuk memberitakan hal-hal tentang Yesus. Jadi maksud aku ya, aku udah beberapa kali nonton sih. Udah beberapa kali lah aku nonton di sini tuh. Selalu aku ikutnya, aku suka ketawa. Kadang-kadang sebelum bangun tidur lihat kan, sama si Joseph itu gitu. Kupilih si Elia juga gitu loh. Itu tulang, tolong dikoordinasi lah tulang. Iya, Bang Benny. Ini udah ku ingetin terus kok si Agatha ini supaya bayar BPJS ya, soalnya darahnya udah halal ya. Nanti lupa bayar, nggak ada santunan. Tahun depan kita mulai tahun depan. Mungkin pertama kita cari itu daerah-daerah yang sedikit Kristennya. Jadi kan kalau yang sedikit Kristennya itu dikasih pembelajaran edukasi tentang Kristen kan, sehingga kalau mereka ada masalah dengan orang Muslim gitu bisa memberikan pembelajaran dan lain sebagainya kan. Kalau yang sudah banyak Kristennya nggak perlulah terakhir lah itu. Supaya jangan ada juga yang kayak nanti aku bisa undang juga teman aku si Abu Janda itu. Dia kan sangat baik orangnya ya. Saya bisa ikut. Jadi artinya selain kita mengadu edukasi sama masyarakat yang seiman, kita juga ngasih pembelajaran sama mereka tentang hukum, bahwa tidak boleh ada pelarangan ibadah di rumah gitu. Betul. Gitu. Karena ini banyak banget persekusi, kemarin juga baru kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus jadi pokok utama kita. Jadi daerah-daerah yang pernah terjadi seperti itu, ayo kita datangin. Ntar saya suruh lah, saya kan kerjasama dengan Mabes juga saat ini untuk bintek-bintek itu. Jadi artinya bisa kita minta pengawalan gitu loh. Siap. Itu Agatha. Gimana jadi, Pak Prop?
2050 mayoritas Kristen lah Indonesia. 2025 lah. Iya. Kelamaan 2050 udah lansia kita. Nggak apa-apa lah. Walau Coba, kayak keong tapi kita berusaha. Aku sudah lansia loh, umurku 62. Oh. Waduh. Oh. Tapi suaranya kayaknya masih muda ya. Iya, kira tadi. Aku kelahiran, tapi kalau aku di Amerika dikira orang umurku 25-30 tahun. Widih. Open cam lah. Iya. Bener nggak ini nanti beda orangnya? Nanti beda coba. Amang buru ya. Curiga Aku sudah mau tidur, tapi boleh lah aku coba. Gimana caranya untuk hidupkan lampu dulu? Aku undang ya, buka kamera ya. Ini om-om artis ya? Om-om artis bukan sih? Gimana ini? Ini aku undang buka kamera, coba buka. Buka, ini udah. Terus save gitu? Iya. Oh benar. Sama nih sama yang di TV nih, bener nih. Cuman aku udah mau tidur tuh. Tuhan Yesus besar sekali tuh. Oh, tapi kayaknya nggak 62 deh. Aku 62, gila kelahiran 62, kelahiran 62 aku. 25 nih bener nih. 25 bener ya. Yang 62 tuh Bang Bless Migat nih kayaknya. Apa? Aku diem-diem doang loh dari tadi. Enggak lah, aku udah umur 62, kelahiran 62 kan. Sarjana ada sudah sarjana itu aku tahun 86 sama Yato dari UKI. Seangkatan. Universitas Kristen Indonesia. Buset. Pemuda Pancasila tuh ya. Ya, 86 kami saya sarjana. Saya tahun 89 saya jadi asisten dari Ani Abbas Manopo, jadi pengacara di Medan. Sebenarnya untuk orang tua aja. Setelah itu saya balik ke Jakarta terus buat entertainment. Iya. Ini Saya dari kecil inget sering masuk TV nih. Amang Boru sering masuk TV tuh sama artis kan. Dulu, kalau sekarang saya masuk TV-nya karena ponakan saya Jonathan yang cerai sama istri. Jonathan Fritz yang artis itu. Itu anakku itu. Udah balik Kristen kan? Amang Boru. Emang Kristen kan dari dulu? Agama di Kristennya terus perempuan itu yang masuk Kristen. Masuk Kristen. Kirain. Kan janganlah percaya sama media-media. Kalau Om Ben ini 26, sesungguhnya aku masih 6 tahun dan belum bisa digauli 9 tahun. Agatha binti Abu Bakar aku. Aduh, hati-hati ntar dicari nih Om Benny tak. Apa? Ntar salah ngomong kita silap dikit dicari nih Amang Boru nih. Allah. Halal juga nanti darahnya kayak kita. Aku sama kalian, maksudnya aku juga doaku itu sebenarnya ya sebelum ya mudah-mudahan Tuhan kasih umur panjang ya, tapi di usia aku sekarang ini aku itu mau di jalan Tuhan aja gitu loh. Amin. Jadi aku itu pengen ngumpulin penyanyi-penyanyi untuk supaya bisa aku rekamin di Amerika terus jadi terkenal, tapi Sabtu Minggu harus melayani gereja. Jadi aku harus cari yang seiman. Aku bisanya kosidahan gimana ini Om? Ya udah kosidah aja. Kosidah. Aku mah kafir. Gitu bisa nggak ya kira-kira? Agatha, aku kasih deh kacamata yang bagus, mau nggak? Mau lah. Mau. Emang ini kurang, ini soalnya mataku ini harus menangkap kambing-kambing, jadi harus cepet banget gitu, jadi harus besar. Kambing aku tangkap, kebo juga ketangkap sama kacamata lu. Ini bukan kacamata, sebenarnya kaca muka. Itu udah ciri khas kau, jadi nanti untuk di darat kali, untuk di itu kali. Di darat. Saya cocoknya di air, gimana dong? Aku tuh sebenarnya sangat disiplin sama waktu. Jam 10 itu aku udah tidur, paling lama jam 11. Cuman tadi lihat terakhir gini-gini kan, aku lihat ada si Agatha, aku lihat masuk, cobalah masuk. Belum pernah aku masuk di rumah manapun di seluruh TikTok. Di seluruh TikTok, seluruh Instagram, aku belum pernah masuk. Ini pertama kali seumur hidupku. Suatu kehormatan ya Pak Prop ya. Kasih tepuk tangan dulu. Apalagi ada tulang awa itu, harga Huta Barat.
Aduh, aku manggil Abang Boro nih kayaknya nih ya. Pasnya nih, diprotes sama yang bawah. Abang Boro. Mamaku tuh baru Huta Barat. Jadi Raja Huta Barat yang itu yang dikawini sama ular itu tuh dari keluarga mamaku. Kawin sama ular? Oh iya. Ya, kan ada sejarahnya. Makanya sepadan sama si Laban ya. Ya, jadi makanya keluarga mama itu kalau waktu lahir itu dicacatin. Iya. Ya, biar jangan itu ular. Jadi kalau Karena kami Huta Barat tuh cantik-cantik tak. Iya, Harus. Kok yang di Bekasi lain? Cowok, itu cowok. Oh iya. Baru tahu Huta Barat. Huta Barat, Raja Huta Barat. Itu masih ada itu kan istananya di Tarutung. Istana ularnya. Oh. Iya. Waktu Jadi kecil. waktu aku cerita ini ya. Jadi waktu itu mamaku tuh pas mama meninggal, aku kan cuma junta. Tapi dekat ke mamaku bilang, aku dapat mimpi, aku jadi bisa masak. Terus aku dapat mimpi disuruh ke sana, suruh datang tuh ke gua ular itu. Jadi aku ke sana, hujan petir gitu turun. Terus aku tuh di depannya itu kan ada sawah, ada sungai itu kira-kira 1 meter. Dalamnya itu juga paling 1 meter. Jadi kalau kita dalam itu, jadi disitulah aku nyelup. Kata orang-orang, apa juru kuncinya itu ada ular di atasku gitu. Pada kabur semua. Waduh. Kodam nih ada ularnya nih, cek kodam. Kodamnya ngeri. Ular. Ya, Agatha bisa cek kodam juga nih, Abang Boro. Percaya nggak percaya itu Agatha. Jadi kan kita juga kan nggak ini. Cuman memang aku itu sebenarnya orang yang sangat gereja aku nggak pernah tinggalkan. Good. Walau malam minggu aku mabok sampai semabok-maboknya nggak bisa berdiri, tetap hari minggu gereja. Jadi gereja itu nggak pernah tinggalkan. Betul, itu betul. Tuh. Ya, denger ya Jadi teman-teman. ayolah teman-teman ya. Kalian ini betul-betul orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi tangannya. Yuklah, kita sekarang Indonesia ini perlu orang-orang seperti kalian. Amin. Ya. Ya. Kalau saya sebut nomor telepon saya cepat, bisa nggak kita tangkap? Jangan bahaya, jangan bahaya. Bahaya ya. Bahaya. DM aja ya. Ya, DM aja. Aku Oke, follow Agatha, ya, Tulang. Om Ben ya. Makasih, Iya. Abang Boro. Iya, Agatha, Ya, terus. Tulang. Mohon maaf, aku mundur diri dulu ya. Siap. Udah mau Makasih ya. tidur. Kontak aku ya. Ini Oke. serius loh, kan jangan main-main. Enggak lah, nggak ada yang main-main di sini. Ini nyawa loh taruhannya kita yang dibuka kamera Udah di sini. halal darah kita soalnya. Halal darah kita. Banyak yang nyari Iya. soalnya. Tulang, Narkoba 29. perlu kok tanam rambut. Aduh. Ajak ke Turki tanam rambut ini dia Tulang. Di Jakarta kalau- juga udah ada. Cuma Kalau tulang ada rambut rambutnya juga. nanti aku mesti ganti 9 juta. foto profil Abang Boro. Oh iya ya. Mesti Ya ganti pula foto ya. profil. Udah Iya. jadi ciri khas ya. Iya benar. Iya. Oke lah Agatha, oke Tulang ya. Terima kasih. Siap. Selamat malam. Makasih. Please call me. Ya. 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 Let me know Ya, ya terus. di DM God bless. kasih dan itu ya, apa namanya DM ya aku ya. Siap Om. Thank you. Thank you, Tuhan Good berkati night. Om. Bye. Bye. Ini matinya gue nggak tahu ini matinya kan gimana. Oh oke. Gimana Oke. matikannya nih? Nah nih. Nah, Amang Beni nanti saya DM ya, kebetulan saya ini omnya Agatha. Iya. Oke. siap. Tuhan berkati. Room gua kelasnya artis, Prof. Gimana nih, Prof? Lu lah, gua mau ngorbitin lu. Pokoknya sampai diundang Denny Sumargo. Itu cita-cita gua, nggak mau tahu. Jangan gua yang diangkat, Pak Prof aja. Kamu ya gitu? Jangan aku kelarin, ya nggak ada peci nih, mengkilap banget kepala. Aduh, lumayan Pak Prof. Nanti bisa tanam rambut kita Pak Prof. Tanam rambut. Shalom dulu. Bersama-sama mendengarkan bagaimana pembicaraan mereka dan seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Benny Simanjuntak kepada Agatha dan timnya.
Dan melalui akan percakapan mereka, melalui video ini, kita terus mendukung kiranya apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sepakati bisa terrealisasi, dan melalui akan banyak kerjasama pelayanan ini, semakin banyak orang yang akan bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, baik di daerah yang belum terjangkau maupun dimanapun berada, melalui akan siaran internet yang saat ini sudah bisa disaksikan di berbagai media sosial. Dan kita berharap sekali bahwa dengan berkembangnya akan media sosial akan bisa menjadi berkat dan bisa menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang mendengar, mengerti, dan memahami tentang kebenaran yang sejati, sehingga kebenaran itu dapat memerdekakan orang dari dosa, dari kuasa iblis, sehingga mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.